Benedict Anderson dalam karyanya berjudul Imagine Community menggambarkan bangsa sebagai entitas politis yang bersifat imajiner. Pendekatan ini melibatkan telaah antropologis yang menyeluruh, didorong oleh observasi politik dan tinjauan historis yang mendalam. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk memberikan interpretasi yang lebih memuaskan terhadap konsep nasionalisme, merespon adanya anomali dalam pemahaman saat ini yang diungkap oleh para pengamat politik dan sejarawan. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Ya, assalamualaikum guys. Kembali lagi di Siasa Studio, tempat di mana kita harus berisik mengenai segala apapun yang terjadi di dunia ini. Dan kali ini akan membahas mengenai apa itu paham kebangsaan, pandangan atau doktrin yang menginspirasi rasa cinta terhadap negara dan bangsa. Konsep ini berkembang seiring dengan pembentukan pemikiran tentang nation atau bangsa yang dipahami dan disepakati secara kolektif berdasarkan persamaan ideal atau rasa solidaritas yang tumbuh dari masa lalu. Yuk kita bahas. Jangan lupa kawan-kawan support terus dengan menonton video-video ini. Siasat video, apa yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Anderson menjelaskan konsep bangsa atau nation sebagai sebuah komunitas politis yang imajiner. Istilah imajiner dipakai karena menurutnya sebuah bangsa adalah entitas yang diimajinasikan secara terbatas dan merasa berdaulat. Tentu hal ini menyiratkan bahwa anggota-anggota sebuah bangsa mungkin tidak mengenal satu sama lain. Nasionalisme sebagai produk modernitas muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Eropa. Dan hingga kini tetap menjadi salah satu ide yang paling berpengaruh. Fenomena ini berperan besar dalam membentuk komunitas modern melalui perorganisasian dalam bentuk negara-negara bangsa. Munculnya nasionalisme dipengaruhi oleh peristiwa besar seperti Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang memperkenalkan konsep kedaulatan rakyat serta revolusi industri yang mengubah tatanan sosial ekonomi masyarakat pada saat itu. Pada masa ini, sistem negara bangsa mulai menggantikan negara dinasti yang mulai kehilangan relevansinya. Proses ini terlihat jelas di negara-negara seperti Inggris, Italia, Jerman, dan wilayah Eropa lainnya yang mengadopsi bentuk pemerintahan modern untuk mengakomodasi perubahan zaman. Nasionalisme tidak hanya berdampak di Eropa, tapi juga menyebar ke seluruh dunia, terutama pada abad ke-20, ketika banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menggunakannya sebagai dasar perjuangan untuk kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional mereka. Nasionalisme juga berkembang saat kekuatan dan pengaruh Daulah Utsmaniyah atau Kekhilafan Utsmaniyah pada saat itu sebagai kekuatan besar dunia mulai menurun secara signifikan hingga digelari Sigmund of Europe. Nasionalisme atau konsep negara bangsa menjadi racun yang mematikan untuk khilafah. Jika sebelumnya umat Islam dari berbagai latar belakang dan bangsa mengidentifikasikan diri mereka sebagai umat Islam yang dipersatukan dengan akidah Islam. Akhirnya kini mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai bangsa Turki dan bangsa Arab dan sebagainya. Inilah racun yang menjadi cikal bakal disintegrasi dan perpecahan umat Islam. Kondisi Daulah Utsmaniyah pada saat itu atau khilafah kian memburuk dengan faktor eksternal seperti konspirasi, kafir penjajah, dan imperialisme barat di sebagian wilayahnya. Daulah Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah sebagai pelindung dan persatuan kaum muslimin yang menyatukan berbagai wilayah dari Asia, Afrika, hingga Eropa di bawah satu naungan itu akhirnya runtuh pada tahun 1924 pasca kekalahannya dalam Perang Dunia I. Fakta nasionalisme sekarang. Dahulu, persoalan Palestina adalah persoalan setiap kaum muslimin. Namun hari ini sekat-sekat teritorial imajiner atau yang disebut nasionalisme telah merusak persatuan umat Islam. Apa yang dulunya menjadi tanggung jawab kolektif seluruh umat kini dipandang sebagai urusan domestik negara tertentu atau bahkan sebagai isu geopolitik belaka. Nasionalisme telah mengotak-ngotakan umat menjadi negara-negara yang lebih mengutamakan kepentingan wilayah mereka sendiri. Identitas kebangsaan kini seringkali mengungguli identitas keislaman, membuat rasa solidaritas terhadap Palestina melemah di sebagian besar dunia muslim. Contoh ketidakpedulian negara lain. Lihat saja,
Arab Saudi yang dengan penuh semangat mengirimkan pasukan ke Yaman dengan dalih demi memulihkan pemerintahan yang sah. Arab Saudi tidak bisa tinggal diam dan hanya menonton tindak kekerasan yang dilakukan kelompok Syiah Houthi di Yaman. Begitu heroik bukan? Sangat pahlawan bukan? Tapi tunggu dulu, ketika Palestina dihantam oleh rudal dan peluru Israel atau entitas Yahudi, kemana tentara Saudi? Mereka mungkin sedang sibuk menghitung kilang minyak atau merapihkan jubah. Rupanya keberadaan itu hanya muncul jika ancamannya mendekati perbatasan mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan Palestina? Terlalu jauh, terlalu ribet mungkin. Dan apa untungnya bagi kita? Atau bagi mereka? Dan lihatlah Mesir, tetangga langsung Palestina dengan Rafah atau perbatasan di Rafah yang menjadi salah satu akses utama keluar masuk Gaza. Mereka justru seenaknya buka tutup perbatasan. Seolah genosida di seberang sana hanyalah drama televisi yang bisa diabaikan. Mereka lebih khawatir merusak hubungan diplomatik dengan negara-negara kuat daripada melihat saudara mereka di Palestina terus menderita. Solidaritas Muslim hanya menjadi retorika pidato, sementara Gaza terkepung dan rakyatnya berjuang sendiri. Jika inilah wajah nasionalisme, maka jelas pagar-pagar perbatasan lebih dijaga ketat daripada nilai kemanusiaan itu sendiri. Those who continue to propagate the idea of Jordan as an alternative homeland. So let me be very, very clear. That will never happen. We will never accept the forced displacement of Palestinians, which is a war crime. Banyak negara muslim yang sibuk dengan urusan internal mereka. Are you concerned about the plight of the Palestinian people right now inside Palestine to an extent where the Arab world would perhaps unite and take some of these Palestinians as refugees? There's been some sort of criticism that perhaps the weight hasn't been lifted by the Arab world. Thank you. The weight has to be lifted, but it is not to be lifted by the Arab world. It is to be lifted by removing that weight, and that is very easy by stopping the killing, by stopping the blockade, by allowing enough humanitarian aid to go in to support the Palestinians. The Palestinians do not want to leave their land, and we are not going to encourage them or force them to leave their land, and we're not going to work with anyone who has that agenda. The Palestinians have a right to their land, and they have a right to live in safety and security and dignity on their land, and that is what we will push for, and that is what we will work towards. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. That is a red line, because I think that is the plan by certain of the usual suspects to try and create de facto issues on the ground. This is a situation of humanitarian dimension that has to be dealt inside of Gaza and the West Bank, and not to try and push the Palestinian challenge and their future onto other people's shoulders. Sehingga perhatian terhadap Palestina menjadi sekunder. Dalam skenario yang lebih menyakitkan, beberapa negara muslim bahkan menjadi atau menjalin hubungan diplomatik dengan pihak yang menindas Palestina demi kepentingan politik atau ekonomi mereka. Sekat-sekat negara bangsa ini telah membuat umat Islam lupa akan ajaran universal Islam tentang persaudaraan yang melampaui batas geografis dan identitas etnis. Dalam ikatan akidah, saat ini, nasionalisme sering dipandang sebagai sebuah gagasan yang harus diterima oleh kaum muslimin. Seolah-olah ia merupakan bagian dari ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentu konsep ini telah melekat kuat dalam pandangan masyarakat modern, sehingga banyak yang menyamakannya dengan prinsip-prinsip agama. Padahal, jika kita telusuri lebih jauh, nasionalisme tidak berasal dari nilai-nilai Islam, melainkan dari masa sebelum Islam yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Islam kemudian datang untuk menggantikan fanatisme sempit itu dengan sebuah ikatan yang lebih universal dan mulia, yaitu ikatan akidah. Sebuah ikatan yang bisa menyatukan semua umat manusia dari berbagai suku bangsa dalam sebuah wadah persatuan yang agung dan kokoh. Islam memperkenalkan konsep ukhuwah Islamiyah, sebuah persaudaraan yang melampaui batas-batas suku, bangsa, dan wilayah geografis. Akidah Islam menjadi pondasi kokoh yang mampu menyatukan umat manusia dari latar belakang yang beragam ke dalam sebuah komunitas global yang harmonis. Tentunya ini bagian dari adalah ikatan akidah Islam. Dengan ikatan ini, umat Islam diarahkan untuk bersatu dalam sebuah persatuan agung yang tidak bergantung pada identitas etnis atau wilayah tertentu, melainkan pada keimanan kepada Allah
dan komitmen terhadap ajaran-ajarannya. Namun, betul, tantangan besar muncul ketika para penjajah, terutama pada para masa kolonialisme, mulai menyebarkan kembali paham fanatisme kesukuan dan kedaerahan di tengah umat Islam saat ini. Nasionalisme digunakan oleh kolonialis untuk memecah belah umat Islam dengan menanamkan rasa bangga terhadap atau berlebihan terhadap identitas etnis dan wilayah yang tertentu. Kolonialisme berhasil mengalihkan perhatian umat dari persatuan berbasis akidah kepada loyalitas sempit yang justru melemahkan mereka secara kolektif. Strategi ini jelas bertujuan untuk menghalangi umat Islam dari bersatunya kembali dalam satu kesatuan yang kuat, dengan memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling bersaing. Para penjajah memastikan dominasi mereka tetap terjaga. Fanatisme, kesukuan, dan kedaerahan menjadi alat yang efektif untuk mencegah umat Islam melihat musuh bersama dan bersatu melawannya. Tentu akibatnya adalah umat tidak akan hanya kehilangan kekuatan politik, tetapi juga solidaritas yang dibangun berdasarkan ajaran Islam. Maka bagi kita, penting bagi umat Islam untuk menyadari bahwa ikatan akidah Islam jauh lebih kuat dan mendasar daripada sekedar ikatan kebangsaan atau nasionalisme. Islam mengajarkan persaudaraan universal yang tidak terikat oleh batas geografis atau identitas etnis. Dengan kembali kepada konsep ukhuwah Islamiyah, umat Islam dapat membangun persatuan yang tidak hanya kokoh, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Hanya dengan cara ini, umat dapat mengatasi perpecahan dan kembali kepada kejayaan yang pernah dimiliki. Jadi menurut Benedict Anderson, bangsa adalah teritori imajiner. Salam kebangkitan Islam.